Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Di luar jangkauan kami, di luar apa yang dapat kami pikirkan untuk menyelamatkan diri kami sendiri untuk masa depan. Tetapi Engkau mengerjakan semuanya dalam rencana-Mu yang berdaulat, di dalam rencana-Mu yang sempurna. Dan khusus lagi pada hari ini ketika kami mengingat peristiwa yang sangat penting, kebangkitan Kristus. Kubur kosong yang memberikan isi penuh bagi kepastian harapan masa depan kami. Terima kasih banyak. Saatnya bagi kami lewat ibadah ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindukan suara-Mu Tuhan. Untuk menyapa kami. Untuk menguatkan, mengokohkan iman kami. Bagi yang ragu Tuhan teguhkan. Bagi yang sudah percaya Tuhan, nyatakan kebenaran untuk menjadi jaminan bagi percaya kami. Dan bagi semua kami, ini menjadi penyataan ilahi tentang siapa Engkau yang kami percayai. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap dengar firman-Mu. Di nama Yesus kami berdoa. Yang rindu dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, sudah latah kita sebutkan ini selamat Paskah. Tetapi bagi saya, karena sudah terbiasa di gereja-gereja, maka saya pun ikut saja menyebutkan selamat Paskah. Meskipun Paskah dalam arti bahasa asli adalah penderitaan. Paskah itu sudah terjadi pada waktu anak domba Paskah disembelih. Itu sudah terjadi di Jumat Agung. Ini adalah anastasis, the resurrection of Jesus, kebangkitan Yesus. Tetapi no problem lah, whatever apapun orang katakan, Paskah kita sebut saja rangkaian Jumat Agung sampai Minggu Kebangkitan. Sabtu Sunyi, Minggu Kebangkitan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala, Bapak Pendeta Silas dan semua rekan-rekan boleh mempercayakan pemberitaan firman Tuhan lagi pada hari ini untuk saya berbagi firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah hidupnya memberi kepastian harapan. Hidupnya memberi kepastian harapan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini pernyataan tegas Paulus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia jugalah apa? Kepercayaan kamu. Even more than that, lebih daripada itu. Kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Puji Tuhan, ini kalimat penghiburan bagi semua kita. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ini kata diulang-ulang, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan apa? Kamu juga masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bayangkan jika Kristus tidak dibangkitkan. Bahkan orang-orang yang percaya Kristus pun akan binasa juga. Kenapa? Karena tidak ada dasar untuk mempercayai keselamatan di dalam penebus yang mati. Ayat 19.
Jikalau kita di dalam hidup ini saja hanya menaruh pengharapan pada Kristus. Ingat ya, kalau dalam hidup kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus dan dia tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kok bisa begitu? Karena kita menaruh pengharapan pada sosok yang mati. Oke. Tetapi yang benar ialah, this is the truth, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu saya berkata kepada dua anak kami, nanti kalau kalian lulus, kalau kalian dapat ranking, ini cara didikan orang tua lama Bapak Ibu. Kalau orang tua baru kita dilarang untuk mempush anak-anak itu dapat ranking. Ya, tapi kalau kami orang-orang lama, ranking itu tanda kebanggaan. Anaknya yang ranking, orang tuanya yang lebih bangga. Iya kan? Tapi kalau pendidikan sekarang berubah Bapak Ibu. Bahkan ranking pun kalau bisa tidak usah ada. Kenapa? Karena ranking itu membunuh karakter beberapa anak. Sementara kebanyakan evaluasi sekolah lebih kepada evaluasi formatif yang hanya mengevaluasi ingatan. Siapa yang mengingat tajam bisa jawab soal dengan benar, dia ranking. Padahal pembelajaran bukan soal mengingat saja. Pembelajaran adalah soal menalar dan sebagainya. Nah, tetapi itulah orang tua lama. Ya kan? Maafkanlah kalau Bapak Ibu dibesarkan di orang tua seperti itu. Dan termasuk saya juga. Oke. Nah, saya bilang kalau anak-anak ranking, saya beri hadiah ini. Tahu kira-kira apa respon anaknya? Yang satu bilang, hore! Yang satu bilang, kau percaya itu? Iya kan? Yang satu semangat, betul Pak, betul. Yang satu bilang, ya mau kau percaya. Oke? Nah, tapi pada gilirannya, ketika itu terjadi, lalu kemudian saya ajak, oke, let's go. Kemana kita? Ikut saja. Bahkan dia sudah tidak ingat janji itu. Karena yang satu memang tidak percaya juga. Kemudian kita pergi dan saya katakan ini saatnya membayar janji. Yang satu langsung tunjuk. Nah, apa aku bilang? Tidak mungkin Papa bohong. Ya kan? Itu pun begitu, yang satu masih tetap tidak percaya. Betulkah? Saudara, peristiwa kebangkitan mirip dengan peristiwa seperti itu. Dikatakan kebangkitan orang mati, banyak sekali yang tidak percaya. Oke. Karena ada pengikut-pengikut Yesus, mulai juga ada yang percaya karena begitu banyaknya mujizat yang dikerjakan Yesus. Bahkan sebelum bangkitnya Yesus, Yesus sudah pernah membangkitkan orang mati yang sudah membusuk. Masih ingat cerita itu? Masih ingat siapa yang dibangkitkan? Yohanes? Oh bukan. Siapa? Lazarus. Oh ya, ingatan saya yang salah. Bapak Ibu, bahkan sebelum Yesus bangkit dari kematian, dia pernah membangkitkan yang mati. Oke. Tapi saya kira kalau saya tanya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu percaya ada kebangkitan orang mati? Percaya enggak? Minggu lalu ada enggak yang ke rumah duka? Ada enggak yang melayat minggu lalu?
Kalau hari ini ada yang bilang, masih ingat minggu lalu kita di rumah duka? Oh iya, yang ini, yang meninggal yang ini. Iya, saya ketemu tadi malam loh. Di mana? Di Mall Mari. Saudara percaya enggak? Lah, tadi bilang percaya. Sekarang enggak percaya lagi. Saudara, membicarakan kebangkitan orang mati pada masa-masa itu adalah sebuah filsafat kebodohan. Itu sebabnya Paulus berkata bagi orang-orang yang tidak diselamatkan, berita salib adalah berita paling bodoh. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan, berita salib adalah berita tentang hikmat Allah yang menyelamatkan. Ada amin? Iya. Dan waktu kita bicara tentang kebangkitan, kita pernah menghadirkan bersama dengan perkantas acara yang disebut Sola Scriptura. Seorang pakar dari Amerika namanya Michael Licona. Dia berdebat ke semua tempat di mana orang minta debat teologis tentang Yesus. Dan dia belum pernah kalah. Untuk membuktikan bahwa Yesus benar bangkit dari kematian. Dan dia menulis buku disertasi 800 halaman, The Resurrection of Jesus. Bapak Ibu sudah bisa beli bukunya, nanti bisa cek. Ada versi kecilnya. Ya. Bahkan kalau tidak salah sudah diterjemahkan perkantas yang versi kecilnya. Dia melakukan penelitian selama 7 tahun. Dia pun belum mau berhenti, tapi profesornya bilang, Michael, please stop. Kenapa? Apalagi yang ingin engkau buktikan? Sesudah baca semua yang engkau sampaikan dan semua debat yang engkau hadiri. Tidak ada lagi yang bisa berdiri dan mengatakan Yesus tidak bangkit dalam debat-debat itu. Please stop. Dan dia stop. Meskipun peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat berdasar dalam sejarah. Tetapi bahkan peristiwa yang sangat berdasar dalam sejarah pun orang bisa sangkali. Dan kita baca itu dalam Injil. Bahwa ternyata penyangkalan terhadap kebangkitan Yesus sudah dimulai. Oleh karena adanya konspirasi antara imam-imam yang ketakutan jika Yesus memang bangkit. Maka mereka lah yang akan dilempari batu. Karena mereka telah menyalibkan Tuhan. Maka mereka buat konspirasi beri uang kepada serdadu-serdadu penjaga. Supaya mereka katakan saja. Karena memang kubur sudah kosong. Jika seorang bertanya kepada kalian, katakan saja bahwa kalian tertidur pada waktu jaga. Lalu ada murid-muridnya yang datang dan mencurinya. Dan kebenaran itulah, cerita itu bukan kebenaran. Cerita itulah yang berkembang terus. Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri murid-murid. Bahkan setelah itu ada beberapa teori yang muncul di balik itu. Teori halusinasi lah. Teori Yesus pingsan lah, tidak mati benaran sehingga waktu dia sadar dia kemudian pergi meninggalkan kubur. Ada banyak teori, tapi saya tidak akan membahas ini secara teoritis karena bisa-bisa kita nggak pulang, tapi Bapak Ibu tertidur. Biarkanlah Pak Pendeta Silas dan rekan-rekan mendiskusikannya di tempat yang berbeda, begitu ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah diskusi teologis menarik, tetapi sekaligus bisa menjadi cerita yang tidak menarik pada waktu yang lain. Nah Bapak Ibu, saya ingin bicara pagi ini. Ini kok jadi pagi, malam ini. Di tempat kami ibadah selalu pagi Bapak Ibu, jadi selalu saya ingat itu pagi. Ya. Malam ini tentang kebangkitan Yesus. Apa arti kebangkitan ini bagi kita? Apa pentingnya kebangkitan ini? Hal pertama waktu kita baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, hal pertama yang kita lihat kepentingan tentang kebangkitan ini adalah kebangkitan
adalah jaminan bagi yang ragu. Ayat 12 tadi. Ada orang-orang di Korintus. Karena memang waktu itu adalah zamannya filsafat-filsafat. Dan apalagi kalau bicara filsafat-filsafat. Pada waktu itu filsafat-filsafat ini adalah hal-hal yang selalu masuk akal. Gnostik misalnya. Ini agak mirip gak dengan yang sekarang berkembang sudah datang juga ke Indonesia. Tapi awalnya dari negara-negara barat yang disebut agnostik. Penyebutannya mirip, satu gnostik, satu agnostik. Sebenarnya sama-sama terhadap akal. Jadi ini berupaya untuk mempercayai hanya yang masuk akal. Tetapi bangkit dari antara orang mati itu tidak masuk akal. Maka itu adalah mitos. Oke. Maka pada waktu itu membicarakan tentang kebangkitan menimbulkan keraguan bagi banyak orang. Termasuk karena jemaat Korintus adalah jemaat yang dibangun atau berdiri di tengah-tengah kebudayaan Romawi, Yunani pada waktu itu yang mempengaruhi dengan hebat dengan filsafat-filsafat. Maka mereka ragu. Mereka ragu, benarkah? Bahkan jangankan mereka di kalangan orang Yahudi pun kelompok Saduki sangat tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Nah, ada orang meragukan kebangkitan orang mati. Yang tentu keraguan ini berdampak tidak kecil. Itulah sebabnya Paulus merespon dengan tegas melalui suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Kalau benar tidak ada kebangkitan, maka Yesus juga tidak pernah bangkit. Maka fakta kubur kosong ini adalah sesuatu yang penting dalam sejarah ini. Karena kubur kosong menjadi jawaban yang tidak perlu dijelaskan kepada setiap orang yang ragu. Kepada setiap orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena ini adalah sebuah serangan sangat penting. Keraguan terhadap kebangkitan bukan hanya masalah teologis. Ini bukan masalah teologis, benarkah Yesus bisa bangkit? Kalau bicara teologis lalu kita bicara Yesus itu Tuhan, maka jelas secara teologis kita dengan mudah menjawabnya bahwa Tuhan tidak mungkin terkurung dalam kubur. Oke. Tetapi tahukah saudara bahwa ini menggoyahkan seluruh fondasi iman Kristen jika Kristus tidak bangkit. Katakanlah Jumat Agung terjadi dan semua kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus mati untuk dosa saya dan dosa Bapak Ibu? Atau karena Bapak Ibu tidak berdosa jadi dia tidak mati untuk Bapak Ibu, buat kami aja yang berdosa. Yesus mati untuk kita yang berdosa. Setuju? Oke. Katakanlah memang kita berdosa dan memang demikian adanya. Yesus mati juga memang untuk kita yang berdosa. Tetapi kemudian Yesus mati dan mati saja. Dikubur di Pandara dan tidak pernah bangun. Lalu seperti apa? Ya cuma selesai begitu. Kita percaya Yesus mati untuk kita. Kita percaya Yesus mati untuk dosa kita. Untuk menebus kita dari dosa. Tetapi dia mati saja. Maka jika demikian pengharapan kita tidak berdasar. Oke. Ini menjadi penting. Karena ini menyerang fondasi kekristenan yang sangat mempengaruhi bagaimana kita berdiri, bagaimana kekristenan dibangun, bagaimana gereja akan tetap eksis. Keraguan adalah bagian dari perjalanan iman setiap kita. Kita pernah berdiri di persimpangan jalan. Oke. Bahkan di sini ada yang sudah menikah. Coba kita tanya yang sudah menikah saja. Bapak Ibu waktu pacaran begitu yakin mau menikah bukan? Janjinya begitu luar biasa. Tapi detik-detik menuju pernikahan, ada enggak yang pernah ragu? Betulkah besok saya akan menikah?
Oke. Waktu masih pacaran selalu bicara perasaan, rasanya senang. Senang terus bicara perasaan. Tapi begitu mau berhadapan dengan fakta, besok adalah harinya. Oke. Dan ini tidak mungkin mundur lagi. Pernikahan itu ibarat kita menggembok sesuatu, mengunci sesuatu, lalu kita lemparkan kuncinya ke laut. Oke, itu kan sumpah pernikahan. Kunci dulu, itu sama dengan menara cinta di Korea Selatan. Orang pergi ke sana pasangan-pasangan dan kemudian mengunci nama mereka di sana. Katanya supaya langgeng pernikahannya. Ya kan? Ini ibarat Bapak Ibu mengunci dua janji, dua nama, lalu lemparkan kuncinya ke laut. Maka tidak akan pernah terpisahkan lagi. Nah, itu. Tetapi kadang-kadang bisa muncul keraguan. Bahkan ada teman besok menikah dan hari ini batal. Hanya karena keraguan muncul tiba-tiba. Keraguan muncul tiba-tiba, semua orang sudah siap, gedung sudah siap, semua undangan sudah tersebar, bahkan beberapa undangan yang dari luar kota bahkan sudah datang. Tetapi mundur dia hari ini. Kenapa? Karena dia menjadi ragu. Bahwa ini bukan hal yang benar bagi dia. Saudara. Tetapi bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Bagaimana dengan orang yang ragu tentang kebangkitan Yesus? Maka, atau kebangkitan saja tidak perlu kebangkitan Yesus. Maka kebangkitan Yesus adalah hal yang penting sebagai jawaban atas mereka yang ragu. Saudara, kita semua pernah mengalami bahwa ada orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga dan Tuhan sudah panggil pulang. Benar. Dan Bapak Ibu bagaimana menaruh pengharapan jika kita tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Tetapi karena ada kebangkitan orang mati, maka kita menjadi punya harapan di dalam pergumulan kita menghadapi kematian. Keraguan tentang masa depan yang tidak terlihat menjadi terjawab di dalam kebangkitan Yesus ini. Inilah pentingnya kebangkitan Yesus. Dan puji Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Malaikat yang kemudian menjumpai para perempuan yang memang secara tradisi harus merempahi jenazah, tetapi karena buru-buru sabat, maka mereka tidak sempat merempahi mayat Yesus. Mereka pulang saja dulu, menunggu hari pertama. Hari Minggu itu hari pertama, bukan hari ke-7. Hari pertama untuk bisa bekerja lagi, dan mereka datang pagi-pagi untuk merempahi Yesus. Tetapi seorang malaikat Tuhan menjumpai mereka dan berkata, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Bahkan dia mendahului kamu ke Yerusalem. Pergi dan katakan kepada murid-muridnya, dan susul dia ke sana, nanti di sana kamu ketemu. Oke. Di satu sisi ada ketakutan, bayangkan kalau saudara datang ke kubur. Baru-baru waktu-waktu pergi ziarah kubur kan. Bayangkan kalau saudara pergi ke kubur. Lalu tiba-tiba sampai di sana. Ada yang berbaju putih berdiri di atas kubur. Saudara lanjut atau tidak? Iya kan? Apalagi kalau ternyata saudara terlambat datang dan itu, atau mungkin terlalu pagi datangnya. Masih jam-jam 5 karena pikir mau jalan-jalan, mau lari-lari pagi di CPI. Datang pagi-pagi sekali sebelum terlalu banyak parkiran dan sebagainya. Tapi waktu saudara datang ke sana, lalu yang saudara jumpai adalah orang berbaju putih yang duduk di situ. Mungkin saudara tidak lanjut. Ya kan? Para perempuan ini dijumpai seorang muda dengan jubah putih dan berkata, dia tidak ada di sini. Di satu sisi dia senang, tetapi mereka juga sedih. Di mana mayat Yesus? Apa yang terjadi? Tetapi waktu mereka berjumpa Yesus di tengah jalan,
Mereka kemudian langsung penuh dengan sukacita. Haleluya. Seperti kata Yesus, Yesus memang mati, tapi dia akan bangkit. Kubur tidak cukup untuk menekan Yesus. Kubur tidak cukup untuk menghilangkan kuasa sang juru selamat. Yang kemudian dipakai oleh kuasa dosa. Setan menggunakan itu, maut. Dan ketika Yesus disalib, di satu sisi memang senang juga setan untuk melihat penyaliban Yesus, penguburan Yesus. Tetapi kebangkitan Yesus dari kubur itu membuat setan menjadi seperti kota Jepang yang kena bom, menyerah tanpa syarat. Kenapa? Karena ini adalah hal yang tidak dapat dikerjakan secara biasa, kecuali oleh intervensi ilahi yang spektakuler. Karena itu Yesus adalah jawaban atas keraguan. Dan saudara, saya juga mau bilang bahwa mungkin dalam hidup saudara dan saya hari ini pun kita masih ada banyak keraguan. Ada yang datang dengan keraguan hari ini. Keraguan karena harga BBM terus naik, harga emas juga terus naik. Seperti apa masa depan? Teman-teman saya di Filipina, beberapa minggu lalu kami bertemu di Thailand. Dan dia tanya, Rob bagaimana Indonesia? Bagaimana BBM? Sudah langka, sudah mahal berapa? Saya bilang, belum, kami normal. Normal. Tidak ada kenaikan. Wah kami sudah naik. Naik jauh sekali. Oh. Sampai kita dengar bahwa mereka sudah jalan kaki dan sebagainya. Ya kan? Mungkin dengan situasi ini kita menjadi ragu. Tetapi saya mau bilang, Bapak Ibu, Yesus yang bangkit. Jawaban atas keraguan dan semua keraguan kita. Bahwa ia adalah Tuhan yang berjanji dan tidak ingkar. Amin. Bahwa dia adalah Tuhan, kalau dia Tuhan atas maut, maka tidak ada sesuatu yang terlalu sulit untuk dia kerjakan untukmu dan untukku. Amin. Kalau maut pun dia kalahkan, maka tidak ada persoalan yang terlalu sulit untuk dia kalahkan dalam hidupmu. Amin. Hal kedua. Waktu kita baca ayat 14, apa yang Paulus katakan di sana? Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nah kali ini Paulus berbicara kepada jemaat yang memang percaya. Kalau yang tadi dia bicara kepada yang ragu. Kebangkitan adalah jaminan bagi yang percaya. Jadi kebangkitan tidak hanya jaminan bagi yang ragu. Tetapi pada waktu yang sama kebangkitan adalah jaminan bagi yang percaya. Tadi masih ingat saya cerita tentang 2 anak yang saya janji. Waktu saya mendapati janji, yang ragu tadinya jadi percaya. Iya ya. Waktu itu saya tidak percaya tapi Papa kemudian buktikan. Yang percaya menjadi peneguhan. Nah kan, ku bilang memang masa aku tidak percaya Bapak? Iya kan? Nah, orang yang percaya kemudian dengan kebangkitan Yesus, kemudian mendapat peneguhan, garansi iman mereka. Paulus katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Sia-sia penginjilan, sia-sia iman kalau Yesus tidak bangkit. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu tahu apa arti kata sia-sia dalam bahasa Yunani? Artinya sia-sia. Ya kan? Artinya apa? Sia-sia. Kalau sia-sia artinya apa? Tidak ada arti. Oke? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita. Waduh,
Kok bisa iman sia-sia? Ya iya, kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana kita bisa percaya? Yohanes 14, Yesus bicara kepada murid-murid, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi ke sana menyiapkan tempat, nanti kalau sudah siap tempat, aku datang kembali membawa kamu ke sana. Oke? Terus Yesus mati dan tidak pernah bangkit. Bagaimana mempercayai Yohanes 14? Paham maksudnya? Tesalonika berkata, nanti kalau akhir zaman nafiri sangkakala ditiup, maka Yesus akan datang. Dan kemudian di atas awan orang-orang mati semua akan bangkit. Orang-orang percaya akan menyambut Tuhan di angkasa. Kalau Yesus mati dan tidak pernah bangkit, bagaimana saudara percaya bahwa dia akan datang kembali di atas awan? Oke, paham maksudnya? Bagaimana percaya tentang kerajaan sorga? Karena kita bicara sorga di masa depan. Bagaimana percaya bahwa akan ada langit dan bumi baru di mana Tuhan memerintah dan kita sebagai orang percaya akan ada di sana. Jika Kristus bahkan tidak bangkit dari kubur. Maka ketika disebut bahwa Yesus bangkit dari kubur, maka ini juga adalah jaminan bagi orang percaya. Saudara, imanmu tidak kosong. Amin. Tolong kasih tahu kiri kanan, kamu tidak sia-sia percaya Yesus. Ya, kamu tidak sia-sia percaya Yesus. Karena hari ini apa yang kamu percaya, kamu nanti akan menerimanya. Kita percaya, one day, Yesus akan datang kembali. Amin. Dan pada waktu dia datang kembali, apa yang Paulus katakan, penderitaan di dunia ini tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan waktu Yesus datang kembali. Tekanan, persekusi, kita baru dengar lagi peristiwa Tangerang. Momen Jumat Agung bahkan ada lagi penyegelan orang beribadah. Persekusi terjadi, penganiayaan terjadi, tekanan terjadi. Tetapi bagi kita yang percaya, kita tahu bahwa suatu waktu di masa depan, there will be a day di mana Yesus akan datang dan semua mulut akan dibungkam. Semua protes dibungkam dan sekaligus dibuat melek, dibuat ternganga. Kenapa? Karena ternyata apa yang Yesus janjikan, dia lakukan. Tidak ada keraguan akan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh bangunan iman Kristen berdiri ataupun runtuh pada titik ini. Itu sebabnya ini menjadi penting. Kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena tanpa kebangkitan ini, Injil kehilangan kuasanya. Minggu depan ini akan menjadi khotbah saya, kuasa Injil. Tapi kuasa Injil tanpa pengorbanan Yesus, bagaimana kita menjelaskannya? Dan kemudian pengorbanan Yesus tanpa kebangkitannya, bagaimana kita menjelaskan kuasa Injil? Jika tidak ada kebangkitan, maka kita hanya akan melihat peristiwa salib sebagai tragedi dalam sejarah. Sebuah peristiwa kemanusiaan yang mungkin kita sebut sebagai penindasan, ketidakadilan, apapun yang kita mau sebutkan. Karena Yesus dikatakan tidak bersalah tetapi harus menjalani hukuman salib. Tetapi tidak ada dasar untuk iman kita. Itu sebabnya kebangkitan ini menjadi penting. Bukan sebuah tambahan dalam iman kita, tetapi ini adalah inti dan jantung dari seluruh kepercayaan kita. Puji Tuhan, Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Kubur kosong dan terbuka itu adalah deklarasi paling penting sepanjang sejarah kekristenan.
iman kita tidak sia-sia. Ia berakar pada peristiwa nyata dan bukan mitos. Ada banyak agama di dunia ini yang didasarkan pada mitos-mitos. Tetapi kekristenan didasarkan pada fakta. Bukan fakta tentang cerita keperkasaan saja, tetapi juga fakta terhadap peristiwa yang melampaui pikiran manusia. Kebangkitan. Ada banyak cara yang pernah orang dalam dunia medis pernah uji coba bagaimana supaya menggerakkan tubuh yang sudah mati. Tetapi mereka tidak pernah berhasil. Mereka menciptakan robot-robot, tetapi robot bukan manusia. Tetapi manusia yang sudah mati, mereka upayakan untuk dihidupkan, tidak pernah berhasil sampai hari ini. Belum pernah ada obat yang bisa membangkitkan orang mati. Belum pernah ada alat medis yang bisa membangkitkan orang mati. Jangankan membangkitkan yang mati, mempertahankan supaya orang tidak mati aja susah. Pasang selang banyak-banyak, masuk di kamar ICU, tetap saja mati kalau sudah waktunya. Tetapi kebangkitan Yesus adalah jawaban bagi semua ketidakmampuan kita itu. Hal ketiga, kebangkitan adalah jaminan kemahakuasaan Allah. Ini hal yang sangat penting juga. Bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka apa? Kita menjadikan Tuhan pembohong. Bahwa dia membangkitkan tetapi tidak. Oke. Sebenarnya kebangkitan Yesus tidak hanya menjadi sebuah tantangan bagi keraguan orang-orang pada waktu itu. Kebangkitan Yesus juga bukan hanya sebuah tantangan untuk memastikan kepercayaan mereka yang beriman. Tetapi pada waktu yang sama sebenarnya kebangkitan Yesus adalah tantangan terhadap keilahian. Keilahiannya dan juga keilahian Bapaknya, eksistensi Bapaknya. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sulit juga untuk mempercayai seperti apa kuasa Bapaknya yang disebut sebagai yang maha kuasa itu. Seperti apa kuasa Allah yang disebut sebagai yang menciptakan segala sesuatu. Seperti apa kuasa Sang Bapa yang disebut sebagai pengendali segala sesuatu dan yang pada akhirnya segala sesuatu kembali kepadanya. Namun puji Tuhan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya bukti hidupnya. Ini adalah pernyataan kemahakuasaan Allah yang paling nyata dalam sejarah manusia. Allah tidak berdusta. Allah berkuasa atas maut. Next slide. Kebenarannya terbukti. Next. Ini adalah hal yang sangat penting. Kuasanya tidak tertandingi. Itu sebabnya kita bisa nyanyi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Oke. Kebangkitan Kristus adalah proklamasi terbesar atas siapa, bukan cuma Yesus. Siapa Allah sesungguhnya. Dia adalah yang maha kuasa yang kita sebut El Shaddai. Omnipotent. Yang memegang otoritas. Penuh atas hidup dan maut. Dan yang tidak pernah gagal menepati setiap janjinya. Ini hal penting. Bagaimana kita melihat kuasa Tuhan yang tidak tertandingi. Tadi saya sebut, tidak ada medis yang pernah berhasil menciptakan obat untuk tidak mati. Ada cerita laki Padada, rumah sakitnya di Tanah Toraja, mencoba mencari ilmu supaya tidak mati, tapi tidak berhasil. Maka rumah sakit laki Padada dibangun untuk mencegah orang mati. Tapi tetap saja setiap hari ambulans bunyi di Laki Padada. Tandanya bahwa ada yang mati. Sebagai tanda dalam sejarah bahwa perjuangan kita tidak mampu. Tetapi jika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka ini adalah deklarasi yang
tak terbantahkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Manusia hari ini bisa menunjukkan kuasanya dengan baik, dengan hebat dalam berbagai aspek hidup. Kemajuan teknologi yang begitu hebat di tangan kita, dunia dalam genggaman. Ya, tetapi sekalipun demikian, hidup kita tidak dapat kita genggam. Orang boleh genggam uang, orang boleh genggam dunia, orang boleh genggam harta yang sebanyak-banyaknya. Tapi hidupnya tidak bisa ia genggam. Ia orang boleh begitu superior dan mengontrol begitu banyak orang, mengontrol ribuan orang, bahkan ada yang mengontrol jutaan orang yang bekerja dalam usahanya. Tetapi sekalipun ia bisa mengontrol jutaan orang, ia bahkan tidak bisa mengontrol hidupnya sendiri. Ia tidak bisa mengontrol hidupnya untuk tidak sakit, apalagi untuk tidak mati. Tetapi Tuhan bisa mengontrol hidupmu, matimu, hidupmu, semuanya Tuhan bisa kontrol. Bahkan jika engkau mati pun Tuhan masih kontrol. Dia berkata, nanti dia akan datang kembali dan akan ada kebangkitan orang mati juga. Saudara percaya, amin? Sehingga hari-hari ini ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa termasuk kematian, di sana ada penghiburan. Bahwa Yesus disebut sebagai yang sulung. Meskipun ada Lazarus yang pernah dibangkitkan. Cuma Lazarus kan mati lagi. Ya, itu bedanya. Mengapa Yesus disebut yang sulung? Sementara sebelum dia mati dan bangkit, sudah ada yang bangkit. Karena Yesus adalah contoh kebangkitan yang sempurna. Tidak mati lagi. Kalau yang lain, mati lagi. Ya. Bahkan ketika Yesus, jangankan waktu Yesus disalibkan saja dan kemudian terjadi gempa bumi, dikatakan bahwa kubur-kubur pun terbelah dan banyak orang mati yang sudah lama mati karena kuburnya terbelah, ada yang hidup kembali dan jalan-jalan di kota. Saudara, saya kira cuma film zombie yang ini, tapi bayangkanlah waktu itu. Kalau saudara tahu bahwa ada keluarga yang 10 tahun lalu sudah mati, sudah dikubur, tiba-tiba saudara jalan ketika peristiwa kegelapan terjadi di hari Jumat itu jam 3 sore, kemudian terjadi gempa bumi hebat, Yesus menyerahkan nyawanya, berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu kemudian kubur-kubur mulai terbelah dan ternyata ada orang-orang mati mulai bangkit. Dan ada keluarga yang saudara tahu bahwa 10 tahun lalu sudah dikubur. Lalu saudara ketemu kalau sekarang di mall. Kalau tadi Mall Mari, sekarang Trans Mall. Supaya nanti jangan dianggap bahwa saya sedang promosi Mall Mari gitu kan. Ya. Saudara jalan-jalan ke Diamond lalu tiba-tiba ketemu. Ya kan? Saudara jalan-jalan ke Sungai Limboto dan ketemu di Pangsit Palu. Dia bilang, sudah lama saya rindukan Pangsit Palu. Saudara, ada orang-orang mati yang bangkit. Tetapi mereka mati lagi. Yesus adalah contoh kebangkitan yang disebut. Dia tidak berhenti bangkit lalu tinggal di bumi. Disaksikan oleh banyak saksi bahwa dia terangkat ke langit. Kata langit, Oranos, adalah kata yang sama dipakai untuk sorga juga. Terangkat ke sorga. Dan kita tahu bahwa dia tidak mati lagi. Dan dia berjanji akan datang kembali. Di sanalah pengharapan kita. Di sanalah iman kita berdasar. Dia yang hidup dari kematian pergi ke Bapanya dan menyediakan tempat katanya dalam Yohanes 14. Satu waktu akan datang kembali menjemput kita dan akan membawa kita kembali ke sana dan tinggal berdiam dengan dia selamanya. Amin. Pada waktu yang sama apa artinya? Kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal pun kita akan berjumpa lagi nanti. Ya kan? Sehingga selalu saya sebut bahwa sebenarnya orang mati itu tidak hilang. Jadi tidak usah kita terlalu mengulang-ulang kata kehilangan. Karena kita tidak kehilangan. Orang mati tidak hilang. Alkitab tidak bicara bahwa orang mati itu hilang. Yang Alkitab selalu katakan adalah orang mati itu tertidur. Istirahat. Ada beberapa kata yang sering disebut. Orang mati itu istirahat. Orang mati itu tidur. Kenapa? Bagi Tuhan membangunkan orang mati itu seperti membangunkan yang tidur raja. Lazarus sudah busuk di kuburnya. Yesus tidak masuk dan goyang-goyang dia. Bangun kok Lazarus. Dari luar saja dan dia berkata, Lazarus saudaraku keluarlah. Bayangkan orang yang dibungkus dengan kain kafan di dalam kubur tiba-tiba bangun. Kalau kita ada di sana kan kita akan lari dan teriak, pocong. Tapi
Tapi itu peristiwa. Banyak mata menyaksikannya. Kenapa? Karena pertunjukan kuasa ilahi tidak pernah dapat dihentikan. Allah kita Allah yang hebat. Dia tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan jika saudara berhenti percaya, itu tidak berarti bahwa kuasanya berkurang kalau saudara tidak mempercayainya. Tetapi malanglah saudara yang berhenti percaya. Kenapa? Karena dia tetap punya kuasa. Dia tetap berotoritas. Dia tetap pegang kendali. Dia akan tetap menepati semua janjinya yang dia ungkapkan dalam kitab suci. Dan akan ada hari di mana dia akan datang kembali. Dan kita akan bersama dia selamanya. Amin. Sebagai kesimpulan kita ingat 3 poin ini. Kebangkitan Yesus adalah kepastian harapan kita. Kepastian bagi saudara yang jika masih ragu. Kepastian bagi saudara yang oke, saudara sudah percaya, puji Tuhan. Tapi saudara mendapatkan jaminan atas apa yang saudara percaya. Tetapi yang ketiga adalah ini adalah kepastian bagi kemahakuasaannya yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk hidup maupun maut. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita menjalani hidup kita di dalam semangat kebangkitan Kristus. Jalani hidupmu dengan semangat bahwa Yesus yang bangkit mengalahkan maut adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, sanggup memberimu kemenangan. Sama seperti ia mengalahkan maut, sesuatu yang mustahil bagi semua orang. Maka dengan itu ada jaminan bagi semua kemustahilan yang engkau hadapi. Bahwa di dalam Tuhan, kemustahilan yang engkau hadapi tidak mustahil di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas segala sesuatu. Memegang kendali atas segala sesuatu. Memegang otoritas penuh baik atas hidup maupun mati kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Kebangkitanmu dari kematian menandakan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi Engkau dan tidak ada yang dapat menghentikan Engkau termasuk maut dan kubur sekalipun. Tetapi yang olehnya di dalamnya kami mendapatkan kepastian bagi pengharapan kami. Tidak perlu ada keraguan. Dan bagi kami yang percaya ada jaminan bahwa apa yang kami imani di dalammu pasti akan Engkau kerjakan dan akan terjadi. Bahkan ada jaminan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang pasti mampu hadir dan mampu bertindak dalam semua pengalaman hidup kami di sini. Bahkan nanti ketika Yesus datang kembali kedua kali menjemput setiap umatnya yang percaya. Terima kasih, terpuji-puji namamu Tuhan. Inilah doa kami berdoa, bersyukur demi nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua.